Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam satu loyang. Kembali lagi di channel YouTube Tips and Trick Martabak. Saya akan bahas seputar informasi martabak, baik itu martabak manis maupun martabak telur. Pada video pembahasan kali ini, saya bakal bahas mengenai tes wawasan martabak ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang bakal kita jawab dan juga kita bahas. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama. Apa penyebab kegagalan martabak manis mengalami gelembung? Opsi A, kebanyakan gula. Opsi B, suhu loyang yang kurang panas. Opsi C, kekurangan gula. Opsi D, adonan yang terlalu kental. Opsi E, tidak memakai baking soda dan juga baking powder. Nah, contoh kegagalan martabaknya seperti ini. Di sini ada berapa gelembung. Dari kelima opsi ini, jelas opsi yang paling pas adalah karena suhu loyang yang kurang panas ya. Jadi jawabannya adalah yang opsi B. Nah, pertanyaan adalah kenapa bukan opsi yang lain bang? Misalkan kenapa bukan opsi A? Jadi kalau suhu loyang yang kurang panas, ini mengakibatkan adonan ada gelembungnya. Yang buat sarang itu adalah baking soda dan juga baking powder ya. Gelembung ini akibat dari baking soda dan juga baking powder yang telat panas. Jadi untuk baking soda dan juga baking powder ini, dia bakal bekerja atau bakal bereaksi ketika suhunya ini ada di titik didih tertentu. Nah, ketika suhu loyangnya kurang panas atau titik didihnya belum ketemu, belum pas dengan baking soda dan juga baking powder, terus adonan dituang, yang terjadi adalah panas yang ada di loyang ini, dia bakal membuat adonan martabak ini keras. Nah, ketika suhu loyangnya lama-kelamaan makin naik, otomatis baking soda dan juga baking powdernya dia baru bisa bekerja secara optimal ya, secara bagus. Sayangnya ketika baking soda dan juga baking powdernya udah mulai bekerja, adonannya udah keras duluan karena di awal kan udah terkena panas ya. Akibatnya adalah akan terjadi gelembung seperti ini. Jadi yang pas adalah kalian harus mengetahui dulu suhu loyang yang pas sebelum menuangkan adonan. Jadi ketika adonan dituang, suhu loyang udah pas, baking soda dan juga baking powder ini bekerja secara optimal. Jadi tidak bakal mengalami kegagalan seperti ini ya. Nah, untuk opsi ini kebanyakan gula. Kalau kebanyakan gula, nanti martabaknya bakal lengket di loyang. Nah, seperti ini. Ini susah diangkatnya ya. Kemudian untuk opsi C, kalau kurang gula nanti seperti ini, kulitnya dia lepas. Kalau kebanyakan dia bakal nempel banget, kalau kurangan dia bakal lepas. Jadi gula itu nanti pengaruhnya ke situ. Kemudian untuk opsi D, adonan yang terlalu kental. Nah, kalau adonan terlalu kental, nanti bakal buat sarang ini gak bisa bekerja dengan baik ya. Jadi ada beberapa bagian yang bantet. Nah, seperti ini cirinya biasanya untuk sarang yang gagal. Kalau misalkan udah berjualan, misalkan buat adonan di jam 2 sore ya, atau jam 3, mulai berjualan di jam 4, nanti sekitar jam 6 sore atau jam 7 malam, ini rawan terjadi kayak gini. Adonan lama-kelamaan ketika berjualan itu bakal mengalami kental ya. Jadi solusinya adalah ketika udah 3 atau 4 jam setelah buat adonan, kalian tambahkan 2 sendok makan atau 1 sendok makan supaya adonan tidak terlalu kental dan mengalami kegagalan seperti ini. Kemudian untuk opsi E, tidak pakai baking soda dan juga baking powder. Nah, bakal jadinya seperti ini. Ini empleng ya. Jadi empleng itu bahan pembuatannya adalah dia ada terigu, air, gula, garam, dan juga ada parutan kelapa. Dia bakal jadi empleng. Jadi yang bagus adalah yang opsi B ya. Oke, kemudian pertanyaan nomor 2. Apa jenis kesalahan ketika mengalami kegagalan tersebut saat berjualan martabak manis? Opsi A, kesalahan mayor, atau opsi B, kesalahan minor. Nah, menurut teman-teman ini yang mana? Jadi, dalam buat martabak manis itu, atau martabak telur, ada 2 jenis kriteria kesalahan dalam buat martabak ya. Yang pertama adalah kesalahan mayor, kesalahan fatal dalam buat martabak dan tidak layak untuk dijual karena kualitasnya yang tidak bagus sehingga bisa mengaruhi jalannya usaha dalam jangka panjang. Untuk kesalahan mayor ini, martabaknya harus diganti. Kemudian
Untuk kesalahan minor, kesalahan dalam buat martabak yang masih layak jual, sehingga tidak perlu diganti dengan martabak yang baru. Nah seperti ini, kalau kulitnya lepas, ini masih bisa dijual dan nggak perlu diganti. Nah jadi jelas ya, ini harus diganti, berarti opsi yang pas adalah yang opsi A. Oke, jadi buat teman-teman diingat-ingat ya, mana martabak yang harus diganti dan juga mana martabak yang nggak perlu diganti. Nah, buat teman-teman yang pengen menambah wawasan tentang martabak manis dan juga martabak telur, nah teman-teman bisa ikuti kursus online yang kami adakan ya. Di kursus ini, apa yang akan teman-teman dapatkan? Yang pertama itu tentang martabak manis dan juga martabak telur ya. Nanti berupa video praktek, resep, dan juga rahasianya. Dan materi yang akan diajarkan adalah tentang martabak manis, martabak telur, martabak pizza. Martabak pizza seperti ini ya. Kemudian martabak tipker, martabak tipker seperti ini atau tipis kering. Kemudian martabak telur mozzarella. Martabak telur mozzarella seperti ini. Basicnya martabak telur, cuman penambahan keju mozzarella dan merek dari keju mozzarella itu mempengaruhi. Lalu martabak red velvet, martabak mini, permasalahan martabak dan solusinya. Selanjutnya akan diajarkan mengenai menentukan harga jual martabak. Lalu juga diajarkan dan dibimbing sampai buka usaha martabak. Nah, jadi kelebihan kursus online ini adalah mudahkan untuk anggota yang terkendala tempat dan waktu, belajar kapan saja dan di mana saja, dan durasi belajar lebih lama. Dan kelebihannya yang lain adalah proses mengenai masalah martabak lebih detail, yang nanti berupa video dan juga praktek ya. Oke, nanti yang fasilitas yang akan teman-teman dapatkan adalah yang pertama akses komunikasi langsung. Jadi nanti bakal saya jawab langsung dan saya bimbing. Kemudian fasilitas yang kedua adalah tidak ada batas waktu. Jadi untuk kursus ini tidak ada batasnya, karena kursus online ini bakal selamanya, selama teman-teman aktif dan juga teman-teman bisa kontak saya ya. Jadi ketika teman-teman ganti nomor, teman harus konfirmasi. Dan selanjutnya adalah fasilitas yang ketiga, masuk grup martabak. Nanti di grup ini bisa sharing dengan pedagang martabak yang lain yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi bisa menambah wawasan tentang martabak manis dan juga martabak telur. Nah, untuk biaya pelatihannya adalah 300.000. Buat teman-teman yang pengen ikut pelatihannya, teman-teman bisa hubungi di nomor WhatsApp ini ya, atau linknya nanti ada di deskripsi. Kemudian teman-teman bisa segera ikuti pelatihannya supaya berhasil dalam buat martabak. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang nomor 3. Berapa ukuran box martabak panjang kali lebar kali tinggi yang pas untuk loyang premium ukuran 20 per 24 cm? Opsi A 13 kali 21 kali 5 cm. Opsi B 15 kali 21 kali 5 cm. Opsi C 10 kali 21 kali 5 cm. Opsi D 5 kali 20 kali 15 cm. Opsi E 21 kali 13 kali 5 cm. Ini panjangnya sampai sini, kemudian lebarnya yang ini, tingginya yang ini. Nah, untuk loyangnya seperti ini, jadi loyang premium 20 per 24 ya. Dalam bawahnya ini 20, atasnya 24. Nah, di antara kelima opsi ini, untuk loyang 20 per 24, maka ukuran box yang paling pas dan juga paling bagus dipakai berjual martabak manis adalah yang opsi E. Jadi kalau loyangnya 20 per 24, pakainya itu minimal 20 cm ya ke atas. Tapi jangan terlalu lebar banget, misalkan pakai yang ukuran 29, itu nanti bakal goyang di dalam boxnya. Jadi biasanya di pasaran box seperti ini tuh ukurannya 20 kalau nggak 21. Pakai yang ukuran segini, 21 cm. Karena panjang martabaknya hanya 20, kemudian untuk lebarnya 13. Kalau yang 20 ini ketika dilipat nanti lebarnya dia hanya 10 sampai 11 cm ya. Jadi 13 cm ini udah masih muat. Dan untuk tingginya adalah 5 cm ya. Rata-rata itu boxnya
tingginya adalah 5 cm. Karena tinggian martabak itu dari 4 cm sampai 5 cm yang pas dan juga enak ya untuk dimakan. Kalau terlalu tebal juga kurang enak dimakan, jadi susah. Oke. Kemudian pertanyaan yang nomor 4. Apa penyebab martabak di samping mengalami kegagalan? Yaitu kulitnya dia bercak-bercak dan tidak mulus ya. Sini ada bercak-bercaknya. Gak mulus. Ini kalau dijual, udah pasti kesalahan mayor, ini harus diganti. Opsi A, adonan pembuatan kebanyakan baking soda. Kemudian opsi B, loyang kena minyak atau margarin. Opsi C, adonan martabak kebanyakan susu. Opsi D, suhu loyang kurang panas. Atau opsi E, loyang tidak center dengan mata api. Nah, jadi harusnya kulitnya mulus seperti ini ya. Ini yang layak jual, yang udah juga bagus ya. Tidak seperti ini. Oke. Nah, jadi buat teman-teman, apa nih jawabannya? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, teman-teman, sampai di sini videonya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.